Kita masih tetap di Edukasi Natuna Podcast bersama Pak Subihi ya, SPD ya. Beliau ini adalah Kepala SMKN 1 Bunguran, SMKN 2 Bunguran Barat, letaknya di Batubi. Tadi kita sudah bincang-bincang tentang prestasi siswa yang sudah tamat atau alumni yang bekerja di Jepang. Jadi memang ini sangat menarik, terutama sekali mungkin pengaruh ekonomi ya, baik terhadap orang tuanya maupun terhadap siswa itu sendiri. Sehingga tadi disampaikan bahwa ada yang memang sampai sekarang tidak balik-balik gitu. Kemudian kita ingin tahu juga, dengan tadi sudah disinggung bahwa pendidikan ini adalah pilihan. Ya, mau masuk SMK, mau masuk SMA, mau masuk MAN gitu. Nah, tapi Pak Subihi sebagai top leader atau sebagai pemimpin di SMK, kira-kira kenapa siswa harus masuk SMK? Ini pertanyaan yang berat sebenarnya. Tetapi perlu kita sadari dan masyarakat ketahui bahwa SMK itu merupakan sekolah ketika di kota besar. Di Jerman kita ambil contoh. Di Jerman itu sekolah yang diburu adalah sekolah vokasi. Kemudian ketika mereka masih dalam proses pendidikan, semua perusahaan itu adalah berlomba-lomba untuk melaksanakan proses seleksi di saat proses pendidikan. Artinya apa? Sama dengan proses ketika kita memilih buah kelapa. Buah kelapa yang muda masih di pohon, itu sudah dipilih oleh yang akan membelinya. Tapi di Jerman itu yang akan memilih mereka adalah perusahaan-perusahaan terkenal. Lain kalau kita melihat di SMK 2 Bunguran Barat atau di Batubi atau di Natuna. SMK merupakan sosok yang kurang diminati. Kita melihat juga hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh kementerian baru-baru ini. Kementerian Pendidikan ya. Itu berkaitan dengan minat antara masyarakat untuk memilih SMK dan SMA. Masih masyarakat dominan memilihnya SMA dibanding dengan SMK. Alasannya simpel sebenarnya, bahwa kalau di SMA mereka berkeinginan anaknya itu untuk bisa melanjutkan perguruan tinggi dan lebih leluasa. Kemudian kalau di SMK mereka berasumsi bahwa hanya bisa melanjutkan di sekolah vokasi saja. Padahal tidak. SMK itu merupakan double garden kalau mobil ini. Kalau kita melihat visi Indonesia 2045 atau Indonesia Emas itu mengisyaratkan bahwa pelajar itu adalah pelajar adaptif. Adaptif pengertiannya seperti apa? Adaptif itu adalah seorang generasi yang dipersiapkan secara dini. Adaptasi, kemampuan beradaptasinya bukan hanya dalam konteks wawasan secara umum, tetapi juga kemampuan beradaptasi secara karakter. Bukan hanya dua itu, tetapi juga yang paling penting, bonus demografi itu adalah kemampuan beradaptasi dalam hal kemampuan teknis. Dan itu semua adanya di SMK. Melalui gebrakan Rapid SMK dalam Impres nomor 9 2016 itu. Dan di sana juga kita melihat bahwa SMK itu kan diawali dengan proses revitalisasi itu mulai dari mindset daripada pemimpinnya, gurunya, kemudian lembaganya, kemudian sampai kepada sistem pembelajarannya itu dilakukan proses renovasi besar-besaran. Jadi kan revitalisasi SMK ini kan memang sudah dicanangkan oleh pemerintah bekerja sama dengan beberapa kementerian ya. Makanya SMK sekarang ini memang boleh dikatakan diwajibkan untuk melakukan MOU dengan dunia usaha, dunia industri ataupun dunia kerja. Sehingga terjadi MOU yang saling menguntungkan gitu.
Ya. Nah, maksud saya itu saling menguntungkan itu kan anak kita tidak hanya sekedar praktek di sana, tapi mungkin setelah dia tamat seperti yang di Jerman tadi, dia sudah dilamar oleh perusahaan itu gitu. Ya. Sebenarnya kalau kita boleh beranalogi, SMK itu ibarat buah pisang itu masaknya itu di pohon, Ya, ya. bukan masak karena dieram. Paham kan Pak ya? Iya, iya. Iya. Iya, betul, Jadi betul. masaknya di pohon itu tingkat manisnya itu lebih manis, ada glukosanya itu Iya, lebih iya. sempurna Iya, iya. dibanding dengan masaknya karena dieram. Iya, ya. Nah, itulah SMK. Kalau di SMA, iya, tetapi dia konsentrasinya kepada aspek akademis saja. Nah, itu dimanapun dibawa karena aspek kurikulumnya seperti itu. Karena kurikulum adalah roh atau pengendali daripada kegiatan pembelajaran anak itu sendiri. Kemudian kembali lagi kita kepada masalah SMK dan MOU tadi Iya, iya. yang sudah Bapak sampaikan. Kita tahu hari ini SMK itu ada SMK-ku namanya, Center of Excellence. Iya, ya. Ini merupakan SMK yang mengawinkan dirinya dengan Dudi, Dudi. Iya, ya. termasuk di dalamnya adalah perguruan tinggi. Lanjutan daripada SMK KUI ini sebagai yang dilahirkannya itu adalah lulusan berwirausaha Iya. atau pengusaha. Ah, Konteks ini yang pembelajarannya itu adalah manajemen Iya. sekolah itu diarahkan kepada manajemen pembelajaran berbasis industri. Iya, Maka itu tidak hari anak-anak itu tidak produksi di sekolah. Iya, ya. Maka itu ciri SMK dikaitkan dengan yang sekarang ini adalah ada atau tidak ada produksi. Kalau tidak ada produksi, berarti ada apa di SMK itu sendiri. Iya. Kemudian yang kedua adalah SMK pusat keunggulan. Nah, ini SMK lagi pusat tren sekarang ya. Ya. SMK pusat keunggulan ini dia di samping melakukan proses yang saya sampaikan tadi, dia adalah ada pembiasannya kepada lingkungan sekitar. Iya, ya. Nah, termasuk juga nanti dukungan dari perguruan tinggi bagi lulusannya. Di samping itu ada lagi SMK fast track, ada D1, D2 dan seterusnya. Iya, ya. Ini berkaitan dengan SMK yang setara dengan diploma 1 atau diploma 2. Jadi seperti itu gambaran tentang SMK. Iya. Tadi. Baik, mungkin kita ingin tahu juga prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh SMK N2 Bundaran Barat. Kira-kira di bidang apa saja yang sudah pernah dia raih gitu? Ya, ketika berbicara masalah prestasi, karena saya merasa prestasi itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Iya, iya, iya. Jadi selama ini kalau saya melihat bahwa SMK Negeri 2 Bundaran Barat itu belum memiliki prestasi, tetapi masih berjuang. Tapi kemarin kan menuju. ada mengirimkan mengikuti LKS beberapa tahun yang lalu, itu enggak ada juga yang berprestasi atau bagaimana? Untuk di tingkat 4 besar belum terpenuhi. Belum terpenuhi. Tetapi masih di belasan, Pak. Iya, iya, iya. Dari 34 provinsi. Iya, iya, iya. Ya, Ya. tapi sudah lumayan lah ya. Ya. Dan itu hampir 5 tahun berturut-turut kita SMK 2 Bundaran Barat mewakili Provinsi Kepulauan Riau. Iya, iya. Di samping itu juga ketika Olimpiade Sains untuk terapan biologi, kita juga mewakili Provinsi Kepulauan Riau. Waktu itu mengalahkan SMK Farmasi di Batam. Di Batam ya. Di bidang kimia terapan. Iya, iya. Itu juga belum memperoleh yang maksimal gitu, tapi masih berada di angka belasan itu. Yang jelas kan berarti siswa-siswa kita sudah ikut juga untuk bersaing, berbuat. Soal hasil itu memang ya itu proses lah ya. Baik, itu yang memang dapat kita lihat dari prestasi-prestasi memang belum begitu banyak atau belum begitu dapat diraih. Namun prosesnya bagaimana alumni-alumninya bisa istilahnya bekerja, bisa melanjutkan di perguruan tinggi. Jadi bagi masyarakat jangan menganggap bahwa kalau tamat SMK
perguruan tingginya harus pertanian saja, tidak ya. Ya Pak Subi Ya, tadi udah tidak. sampaikan, masih banyak istilahnya jurusan-jurusan yang bisa diambil yang berasal dari tamatan SMK. Jadi untuk session yang berikutnya kita lanjut lagi, tetap kita di Edukasi Natuna Podcast.